Allah Ta'ala. Obat yang paling pertama adalah zikir. Artinya mengingat, tidak hanya di bibir saja zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak hanya itu. Atau kita dengan irama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Mulut kita berzikir kepada Allah, tapi hati kita membenarkan la ilaha illallah. Ya Rabb, permasalahan saya ini Engkau tahu ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, semuanya dari Engkau ya Allah. Aku percaya dan beriman kepada qada dan qadarmu ya Allah. Begitu. Jadi gundah gulana ini akan hilang. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, husnudzon kepada Allah, kita hanya bisa menerima, kita hanya bisa berusaha dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Jadi obat yang paling pertama adalah zikir, ya, berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil dibayangkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hanya Engkau ya Allah yang bisa membuat, yang bisa membereskan sesuatu hal. La ilaha illallah. Yang lain minggir. Bisikan-bisikan orang, bisikan-bisikan yang lain minggir. La ilaha illallah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillah, ketahuilah oleh kalian semua bahwa zikir, ingat kepada Allah, tatma'innul qulub, itu akan membuat hatimu tenang. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah akan menenangkan hati. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini salah satu yang dapat menghilangkan gundah gulana, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah waliqai auliyaih, menemui para wali-waliullah. Di mana sekarang ada waliullah? Ada lagi yang lain, warasatul anbiya. Siapa itu? Para ulama. Di dalam hadis yang lain dikatakan jalisil ulama wastima'il kamalil hukama. Duduklah kalian bersama para ulama. Dan kategori ulama ini kita sendiri harus tahu. Ketika kita galau, saya harus kemana? Ke ulama. Ulama yang mana? Al-musibaini fi aqwalihi wa af'ali. Ulama yang bukan munafik, ulama yang bukan fasik, ulama yang betul-betul dia selalu mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ulama yang warok. Apa itu warok? Yang menjaga kesucian dirinya. Dia senantiasa tidak mau berdosa, dia senantiasa tidak mau berbohong. Maka boleh kita mendatangi manusia selain kepada Allah ya. Kalau di sesi yang lainnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh bersandar kepada manusia. Waliqai auliyaih. Manusia yang mana? Tentunya al ulama warasatul anbiya. Ulama yang mana? Ulama yang warok, yang benar-benar hati-hati. Kita bisa datang ke tempat itu. Kemudian untuk apa yang ketiga? Yaitu wastima'il kamalil hukama.
mendengarkan kalamul hukama, ucapan hukum-hukum. Assalamualaikum Pak Kiai, saya punya permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan dalam kehidupan begini. Nah, nanti kiai, nanti ulama bukan atas pendapat nafsunya sendiri, dia akan memberikan yang namanya nasihat penerusan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena apa? Karena Al-Quran tidak pernah salah. Ketika kita datang kepada ulama meminta satu nasihat, maka ingatlah, kalau memang diri kita yang salah ketika dinasehatin, ini masalah Bapak, Pak. Bapak yang salah. Jadi jangan nyalahkan Allah, jangan salahkan nasib. Bapak sendiri yang memiliki kehidupan ketika belum terjadi ini. Bapak selalu boros, Bapak selalu ini, jauh dari Allah. Ini sebetulnya bukan ujian Allah untuk Bapak, kata ulama. Ini adalah teguran untuk Bapak. Loh, kok saya ngadu kepada ulama, bukannya malah dibela? Ulama yang baik itu berkata, qulil haq walau kana murron. Sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Tapi ulama yang tidak baik, dia akan menyampaikan ABS, asal Bapak senang. Wah, itu bukan salah Bapak. Pemirsa, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini dalam acara Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.